Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama di Amin Fatur Skanja. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman tentang pelatihan mandiri di aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Seperti apa sih sebetulnya kurikulum itu dan bagaimana makna kurikulum dalam pendidikan? Bisa dilihat di video kali ini. Oke Bapak Ibu Guru semuanya, saya akan mencoba untuk membagikan pengalaman saya dari pelatihan mandiri di aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Nah, di modul 1 ini berkaitan dengan kurikulum. Nah, apa itu kurikulum yang sebenarnya gitu ya? Nah, apa yang saya lihat dan saya cermati gitu ya di platform Merdeka Mengajar dari pemaparan Ibu Ica Khotijah selaku pelatih guru dan praktisi pendidikan ya. Dari situ saya bisa untuk mencoba menyimpulkannya tentang kurikulum. Ternyata berkaitan dengan keadaan sangat mempengaruhi belajar siswa. Siswa hidup pada zaman atau murid hidup pada zaman dan peradaban keadaan yang berbeda. Ini juga akan berpengaruh kepada proses cara belajar, berkomunikasi, cara memandang diri, dan lingkungannya. Ini sangat berbeda seperti zaman kita dulu, mungkin di era-era 80 atau mungkin sebelumnya gitu ya, sangat jauh berbeda. Maka kurikulum ini akan berpengaruh kepada proses di dalam pembelajaran. Nah, sebetulnya seperti apa sih ya kurikulum itu gitu ya? Dari yang disampaikan Ibu Ica Khotijah ya, katanya di buku Reps Tyler gitu, di buku The Basic Principle of Curriculum itu ada 4 komponen dalam kurikulum itu sendiri ya. Ada tujuan, kemudian ada konten, metode, kemudian evaluasi. Akan tetapi pada umumnya kurikulum itu diklasifikasikan menjadi 3 komponen ya, 3 komponen. Apa saja itu ya? Ada tujuan pembelajaran ya, kemudian ada panduan pedagogik, kemudian juga ada panduan asesmennya. Nah, dari ketiga komponen ini dapat kita gunakan untuk mendesain kurikulum dalam pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Jadi yang digarisbawahi adalah berdasarkan kebutuhan murid di sini ya. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid, kemudian sampai proyeksi masa depan dan bagaimana mewujudkan kompetensinya. Jadi ya, prinsipnya murid itu menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum kita. Seperti itu. Ini pemahaman saya gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya fungsi dan peran dalam kurikulum gitu ya bagi guru gitu ya. Nah, ternyata kurikulum itu sebagai acuan kita ya, sebagai acuan kita dalam membantu proses pembelajaran ya. Jadi kurikulum itu sebagai panduan dalam proses mengajar kita kepada siswa kita itu bagaimana, seperti itu. Sehingga kurikulum itu digunakan sesuai konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Jadi kita bisa menyesuaikan dulu di sekitar kita. Kalau misalnya lingkungan kita seperti apa, kemudian siswa kita seperti apa, itu sebagai dasar kita ya untuk menyusun mengembangkan kurikulum tersebut ya, karena sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang itu bukan zaman yang statis tapi sangat dinamis sekali ya. Dan kita sebagai guru, kita pun harus mampu beradaptasi ya sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa-siswa kita ya. Dan kita lebih tahu betul itu kebutuhan siswa kita, kompetensi yang harusnya kita berikan dan bagaimana cara untuk mewujudkannya. Oke teman-teman semuanya, khususnya Bapak Ibu Guru, apa yang saya pahami gitu ya, apa yang saya tangkap dari pembahasan yang di video Ibu Ica Khotijah gitu ya, itu juga ada kaitannya dengan transformasi paradigma baru ya. Sebetulnya
Di dalam paradigma baru itu tidak kalah pentingnya kita sebagai guru untuk mentransformasikan pembelajaran yang fokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai ideologi Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila atau P5-nya itu ya, melalui pembelajaran yang berbasis project sehingga akan berdampak pada dirinya dan lingkungannya seperti itu. Jadi apa itu kurikulum itu ya, menurut saya apa yang saya tangkap itu seperti itu. Jadi sebagai acuan ya, sebagai panduan guru bagaimana kita akan mengajar proses di dalam mulai titik awal sampai titik akhir itu seperti apa gitu. Nah, berikutnya saya akan mencoba untuk memaparkan pentingnya perubahan kurikulum gitu ya. Mengapa kok perlu dirubah gitu ya? Tadi kalau kita kaitkan dengan sebelumnya bahwa kurikulum itu seperti itu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang menyesuaikan dengan zaman gitu ya. Bersifat dinamis bukan statis gitu ya. Jadi sesuai konteks dan karakteristik siswa untuk sekarang ya, dan zaman yang akan datang atau masa depan gitu. Itu kurikulum menurut saya yang baik itu ya seperti itu, apa yang disampaikan dari video-video di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini berkaitan dengan zaman ya. Jadi zaman itu mampu mengubah segala aktivitas, baik perilaku ya, cara kerja. Maka tidak heran jika siswa sekarang itu lebih pintar ya, atau mungkin lebih banyak memperoleh informasi yang cepat gitu ya ketimbang gurunya kadang gitu. Kenapa? Melalui literasi digital yang sangat cepat sekarang itu. Jadi siswa itu tidak hanya sekedar di perpustakaan membaca di sana, akan tapi bisa menggunakan literasi digitalnya ya, bisa membaca dengan sangat bebas sekarang itu, karena memang lewat media internet itu aksesnya sangat luar biasa gitu. Nah, apa yang disampaikan juga Bapak kita ya, Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, maka kurikulum yang kita selenggarakan harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka pada siswa. Guru harus terus belajar dan terus belajar. Ya, saya pribadi juga seperti itu. Harus mau nggak mau harus belajar, serta mengikuti dan memahami kebutuhan mereka, ya siswa kita. Ya, karena apa? Mereka itu sekarang di generasi yang berbeda dengan kita. Ya, kalau sekarang generasi Z atau mungkin nanti Alpha gitu ya, yang mana tidak bisa dipisahkan dengan dunia teknologi itu sendiri. Maka guru harus mampu memanfaatkan peran teknologi tersebut dalam pembelajaran. Ini penting sekali. Jadi pemahaman yang saya dapatkan tentang pentingnya perubahan kurikulum itu. Nah, seiring perubahan tersebut, maka sekolah perlu nih ya saling berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari orang tua, kemudian masyarakat. Nah, demi apa? Demi terwujudnya kurikulum yang berpihak pada siswa tersebut. Sehingga dengan kolaborasi ini menjadi pilar pendidikan. Nah, oleh karena itu ketika kita merancang kurikulum gitu ya di sekolahan gitu, nanti berkaitan dengan kos ini ya, itu kita harus menempatkan bahwa kurikulum itu kebutuhan ya, harus menempatkan bahwa adanya pendapat, pengalaman, hasil belajar dan kepentingan siswa. Karena apa? Ini sebagai rujukan di dalam merancang kurikulum agar tujuan pembelajaran nanti bisa terwujud dengan sebaik mungkin. Nah, ini berkaitan dengan mengapa ya kurikulum harus beradaptasi gitu ya, karena ini memang harus gitu ya, penting banget, karena memang kita tidak bisa kurikulum yang zaman dulu kita pakai di eranya sekarang itu ya nanti ketinggalan, bahkan tidak sesuai dengan karakteristik lingkungan maupun siswa kita gitu, kebutuhannya mereka apa gitu.
memang ya kurikulum itu dirancang oleh pemerintah pusat, tapi apakah harus sama ya kita terapkan di sekolah kita? Kan belum tentu bisa kan gitu kan. Sekolah A dengan sekolah B akan berbeda, atau sekolah C yang beda. Ada di daerah pegunungan, ada yang di daerah daerah pantai gitu kan, atau mungkin yang lainnya gitu. Maka tidak bisa kita samakan persis apa yang dirancang pemerintah pusat itu kita pakai ya langsung gitu, tidak bisa. Pasti harus beradaptasi, menyesuaikan. Maka kenapa kok sekolahan itu diberikan kebebasan, kewenangan untuk mengembangkan kurikulum itu? Karena karena sekolah itu yang lebih tahu tentang perubahan-perubahan yang terjadi di alam atau sumber dayanya atau bangunan-bangunan fisik. Ini juga akan berpengaruh keberhasilan dalam pelajaran gitu kan. Nah, adapun kerangka dasar dalam kurikulum yang sudah ditetapkan itu ada tujuan pendidikan nasional ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada struktur kurikulum, kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Oleh karena itu, maka cara yang terbaik agar tujuan pendidikan dapat terwujud, maka perlu namanya adaptasi kurikulum dengan merancang KOSP ya, seperti itu. Karena KOSP ini ya adalah dokumen yang mengikuti ya hidup, gampangannya gitu, hidup harus menyesuaikan dengan ekosistem yang ada di satuan pendidikan tersebut, tidak bersifat statis tetapi dinamis, karena memang lebih tahu persis bagaimana keadaan lingkungan ya, karena pastinya antara satuan pendidikan satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda baik di ekosistemnya tersebut, baik itu dari alam, kemudian sumber dayanya bagaimana ya, atau mungkin bangunan fisiknya. Ini juga akan berpengaruh kepada kurikulum yang harus dibuat oleh satuan pendidikan. Nah, teman-teman ya, itulah gambaran mengenai kurikulum perubahannya ya. Menurut saya seperti itu. Tapi pada prinsipnya nanti bagaimana implementasi pengembangan kurikulum di sekolah ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Karena apa? Karena sekolah itu sudah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan KOSP itu sendiri ya, harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik sekolah masing-masing gitu. Jadi mulai perencanaan, kemudian alur pembelajarannya bagaimana, program prioritas sekolahnya seperti apa, dan juga dilakukan evaluasi di setiap tahunnya yang nanti sehingga dapat selaras dengan kurikulum yang dibuat pemerintah seperti itu. Jadi tidak berbeda gitu ya, tetapi masih ada sinkronisasinya. Jadi selaras betul apa yang diharapkan di pemerintah itu, tetapi dari satuan pendidikan itu juga melihat dari potensi-potensi atau kebutuhan yang sebenarnya seperti apa yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah tersebut. Nah, di sini ada 5 prinsip ya dalam pengembangan KOSP, atau bisa dibacanya KOS gitu. Biasanya sering seperti itu kalau teman-teman guru gitu ya. Tidak KOSP gitu enggak. Nah, apa saja 5 prinsip itu? 1. Berpusat pada siswa. Kemudian kontekstual, kemudian ada esensial, kemudian ada akuntabel, dan yang terakhir adalah melibatkan pemangku kepentingan. Ini ada 5 prinsip pengembangan KOS sehingga nanti bisa terwujud dengan baik ya, kemudian betul-betul sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, seperti itulah pemahaman saya terkait dengan pengalaman saya pribadi tentang mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Memang ini adalah proses pelatihan mandiri, pastinya kurang maksimal gitu ya, sesuai harapan, tetapi setidaknya inilah sebagai pembelajaran saya terkait dengan bagaimana sih mengetahui perubahan-perubahan kurikulum tersebut dan harus bagaimana dalam pengembangannya
sehingga nanti bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Prosesnya bagaimana ketika kita pembelajaran, karena kurikulum ada sebagai panduan acuan guru di dalam pembelajaran tersebut. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.